Coba bayangkan, setiap hari kita makan nasi, pagi, siang, bahkan malam. Hampir tak ada meja makan di negeri ini yang kosong tanpa kehadiran nasi. Tapi pernahkah kalian bertanya, mengapa padi menjadi makanan utama bangsa kita? Mengapa ia dianggap begitu sakral? Bahkan dalam tradisi lama, diajarkan untuk tidak membuang sebutir pun. Di balik butiran padi yang sederhana, ada sebuah cerita. Sebuah legenda kuno yang hidup ratusan tahun di tanah Pasundan. Legenda ini bukan hanya kisah biasa, melainkan sebuah warisan leluhur yang penuh makna tentang pengorbanan, cinta, dan kehidupan. Legenda itu telah diceritakan turun-temurun, dari kakek nenek kita, lalu ke orang tua kita, hingga kini sampai ke telinga kita. Dan hari ini, saya akan membawakan kembali cerita itu untuk kalian. Dewi Sri lahir di Kahyangan, di alam para dewa. Ia adalah putri yang begitu cantik. Parasnya bagaikan bulan purnama yang memancarkan cahaya lembut di malam gelap. Kulitnya seputih melati, matanya sejernih embun pagi, dan senyumnya membawa kedamaian bagi siapa saja yang melihatnya. Namun, kecantikannya bukan satu-satunya yang membuatnya dikagumi. Dewi Sri memiliki hati yang begitu tulus. Ia selalu menolong siapapun, baik manusia maupun makhluk kahyangan. Ia adalah simbol kasih sayang, kelembutan, sekaligus kebijaksanaan. Tak heran, semua makhluk mencintainya. Di Kahyangan, Dewi Sri sering turun ke bumi. Ia suka melihat kehidupan manusia, membantu para petani yang kesulitan, atau sekadar memberi kesejukan pada ladang yang kering. Dimanapun ia berada, kehidupan terasa lebih indah. Namun, ada satu sosok yang iri dan dengki kepadanya. Namanya Batara Kala, dewa kegelapan. Ia adalah penguasa segala hal yang mengerikan, haus kekuasaan, dan penuh ambisi. Saat ia melihat kecantikan Dewi Sri, timbul hasrat jahat di hatinya. Ia ingin menjadikan Dewi Sri miliknya, bukan karena cinta, melainkan untuk menguasai manusia melalui dirinya. Sejak saat itu, Batara Kala terus mencari cara untuk merebut Dewi Sri. Dan disinilah awal dari tragedi besar itu dimulai. Suatu hari, Dewi Sri turun ke bumi. Ia menyusuri hutan dan sawah, mengamati kehidupan manusia. Namun, tanpa ia sadari, Batara Kala telah mengintainya. Dengan kekuatan kegelapan, ia turun dari kahyangan, mengejar Dewi Sri dengan mata menyala penuh amarah dan nafsu. Dewi Sri berlari sekuat tenaga. Hutan yang biasanya ramah, kini terasa mencekam. Angin bertiup kencang, dedaunan berjatuhan, dan suara tawa mengerikan Batara Kala menggema di antara pepohonan. Ia mendekat, semakin dekat, dan akhirnya Dewi Sri tertangkap. Batara Kala ingin menguasai dirinya, tetapi Dewi Sri tahu, jika ia jatuh ke tangan kegelapan, manusia akan sengsara. Dengan hati yang teguh, Dewi Sri berdoa kepada Sang Hyang Tunggal, penguasa semesta. "Aku rela berkorban," bisiknya. "Asalkan manusia tetap bisa hidup. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai mereka." Doanya terkabul. Tubuh Dewi Sri perlahan jatuh ke tanah. Ia meninggalkan dunia fana dengan penuh keikhlasan. Namun, keajaiban terjadi. Dari rambutnya tumbuh padi yang menguning. Dari tubuhnya tumbuh berbagai tanaman pangan, kelapa, sayur-sayuran, rempah, dan buah-buahan. Pengorbanannya melahirkan kehidupan baru. Manusia yang sebelumnya sering kelaparan, kini bisa makan, bisa bertahan hidup, bisa berkembang. Dewi Sri memang tiada, tapi kasih sayangnya berubah menjadi makanan yang abadi bagi manusia. Dari kisah Dewi Sri, kita belajar bahwa kehidupan penuh dengan pengorbanan. Kadang, kita harus rela kehilangan sesuatu demi kebaikan banyak orang. Sama seperti Dewi Sri yang tubuhnya menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar legenda ini sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa,
Tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda Nusantara lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya.